Halo gue Randy, depan kita kali ini udah ada Kaiser sama FlyDigi ya. Ini gue mau bandingin dulu. Ini harganya 1 juta dan ini harganya 500 ribuan. Ini dua-duanya udah gue tes sama bagus. Nanti gue akan kasih lihat juga hasil benchmarknya gimana. Dan ini kita lihat modelnya dulu ya. Ini kalau dari Kaiser ini sama-sama udah vakum. Ini tipe yang gue suka banget. Ini hariannya gue selalu pakai ini. Dan ini sekarang yang baru udah ada FlyDigi. Udah model vakum juga ya. Udah model vakum dan lebih slim ya. Dari keduanya itu jauh lebih slim yang FlyDigi kelihatan. Dan untuk kakinya, nah ini untuk kakinya kayak gini. Ini lebih irit tempat dibanding yang Kaiser. Jadi gue lebih suka pakai yang FlyDigi ini. Kalau kita ngomongin airflow-nya, Kaiser ngambil dari bawah dan FlyDigi ngambil dari atas ya. Dari atas buang ke depan. Ini juga, dan keunggulannya Kaiser itu udah ada filternya di sini. Walaupun bukan HEPA ya. Jadi debu sebenarnya masih masuk walaupun dikit-dikit. Tapi seenggaknya udah ngebantu. Dari sini udah kelihatan nih debu yang nempelnya. Dan bersihinnya juga gampang. Nah, kalau di sini sayangnya kita nggak ada filter ya. Nah, ini posisi kakinya bisa kelihatan, ini lebih makan tempat. Sudutnya dia bisa 1, 2, 3. Kalau ini lebih banyak, bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah lagi. Cuma makin rendah, ini kelihatan ya. Makin rendah sudutnya, airflow-nya juga, sedot anginnya juga makin sedikit. Dan makin makan banyak tempat ini selisihnya tuh, sejauh ini. Kalau kalian ngetiknya di keyboard laptopnya, ketinggian kan nggak enak ya. Enakan yang begini modelnya. Airflow-nya coba dapat segini, kalau ini full, tetap nggak akan berubah hasilnya. Nah, kita lihat lagi dari atas. Kalau dia pakai kipas sentrifugal. Nah, kalau yang ini gue jujur nggak tahu pakai kipas apa. Ini gue masih nggak ngerti ya kipasnya dia pakai kipas apa ya. Tapi nanti kita lihat hasilnya aja. Dari dulu gue nggak mau ngecekin RPM, nggak mau ngecekin jenis kipas, makanya yang penting ke hasil airflow-nya seperti apa. Nah, kita lihat nanti wattnya kayak gimana ya. Oke, ini gue biar enak kasih posisi tertinggi semua. Ini kalau misalnya kita lihat di sini, gue dari samping deh. Nah, ini posisi kakinya kurang lebih, biar kelihatan lebih irit tempat. Kita coba nyalain yang Kaiser dulu. Nah, ini juga posisinya ini gue kurang serak sebenarnya. Lubang powernya dia nongol begini. Kalau dinyalain, ini tombol plus, bisa dari 693. Ini speednya banyak ya. Dan sekencang ini, suaranya juga kayak gini. Nanti gue juga akan kasih lihat kalau pemakaian di laptopnya seperti apa ya, untuk RGB-nya. Ini gue matiin lagi. Dan dia udah dapat untuk stand-nya. Nah, ini untuk penggunaan gue, ini kurang pas, makanya harus gue ganjel. Ini gue pakai tambahan lagi ganjelan supaya dudukan buat laptop gue itu lebih ngepas. Nah, kalau ini udah bisa ngepas karena dia bisa naik turun, bener-bener adjustable-nya mantep. Dan ini juga kakinya bisa naik turun kayak gini. Secara desain ini compact plus mantap sih, minimalisnya. Tombolnya di sini. Dan kalau kita pasang, itu juga nggak ganggu pemandangan kabelnya. Tinggal kita colok di sini. Ini udah mode maksimal. Suaranya kayak gini. Oke. Gue coba nyalain aplikasinya dulu ya. Oke, sementara gue di sini dulu laptopnya buat nyesuain. Ada FlyDigi Space aplikasinya. Kalau Kaiser itu nggak ada.
Nah, ini langsung ke detect. Mantap banget ya. Overclocking available. Ini ada smart control sama fixed speed. Nah, ini sesuai ya. 1, 2, 3, 4. Nah, ini mode kelimanya itu smart control. Kalau fixed speednya ini kita bisa atur lewat tombol juga. Tinggal dipencet beberapa kali. Oke, ini gue matiin dulu. Kita lihat pemakaian wattnya. Ya, oke, kita lihat pemakaian wattnya ya. Kita lihat dari Kaiser. Kaiser itu 13,2, 13,5, 13,9 sorry maksimalnya. Oke, kita pindahin. Kita lihat. Karena dia nulisnya bisa 18 watt. Cuma kemarin gua tes tuh nggak bisa 18 watt. Nah, ini udah, ini 6 ya. 7. 7,3 maksimalnya. Kita coba lihat lagi di aplikasi, bikin mode tertingginya. Ini mode smart ya, kita masuk ke fixed speed, overclocking. Ini udah mode maksimal, RPM-nya 2980. Light-nya juga bisa diatur ya. Light-nya juga bisa diatur. Balance, silent. Oke, masuk ke overclocking lagi, biar maksimal dulu, pastiin. Tetap ya, 6,6, 7,3. Jadi memang walaupun dibilang 18 watt, kenyataannya pemakaiannya cuma 7,3 maksimalnya. Tapi nggak masalah buat gua. Yang penting hasilnya kayak gimana. Untuk cooler HP pun gue selalu bilang watt itu nggak menentukan ya. Watt itu nggak menentukan. Yang penting hasilnya itu seperti apa. Nah, ini untuk pemakaian di laptopnya ya. Untuk laptop gue sendiri, untuk Kaiser itu wajib tambah beginian supaya bisa ngepas airflow-nya kayak gini. Kalau dia nggak pakai, kita pakai di titik tertingginya. Misalnya kita nggak pakai ya, tuh segini. Jadi gue ganjel sedikit. Oke, kita balik cekin ke benchmarknya. Oke, ini kita coba benchmark ya. Ini suhunya sebelum kita running 5 menit. Max-nya berapa, nanti kita bandingin sama FlyDigi. Ini stress CPU 5 menit. Oke, udah habis waktunya. Benchmarknya segini. Untuk suhunya 96,4 ya. Ini udah pakai maksimal. Untuk suaranya kurang lebih kayak gini, dan ini pemakaiannya. Ini space gua pakainya segini. Jaraknya lumayan jauh. Jadi makan tempatnya lumayan. Nah, ini setup gua ya. Nanti kita bandingin sama FlyDigi. Jadinya kayak gimana. Oke, ini kalau misalnya kita pakai 10 watt ya. Ini cuma keluar powerful doang, mode overclockingnya nggak ada. Padahal yang dipakai juga cuma 7 watt. Ini agak sayang sih. Mungkin dia harus ngebaca C2C, kemungkinan besar. Nah, ini gue coba lagi nanti pakai colokan C2C ya. Oke, ini gue udah ganti ke charger 20 watt lagi, C2C. Baru bisa overclockingnya. Dan kita tes kayak tadi lagi ya. Oke, ini suhu sekarang. Kita coba stress lagi 5 menit. Oke, ini mode overclocking ya, mode maksimalnya. Dan kita coba lihat di sini. Udah habis waktunya, baru aja habis. Ini skornya selisih sedikit 20 poin. Dan max-nya lebih rendah suhunya, 95,8. Kalau tadi 96,4. Selisih sedikit dengan watt yang jauh lebih kecil ya. Jauh lebih kecil wattnya. Mantap.
Nah, ini untuk space pemakaiannya ya. Maafin kotor. Ini tadi jadi lebih luas dibanding pas pakai Kaiser. Udah mentok. Mantap. Oke, kesimpulannya ya, ini FlyDigi lebih mahal, iya, harganya 2 kali lipat, tapi hasilnya lebih bagus tadi, udah kita cek, lebih nggak makan tempat, lebih premium juga, ada aplikasinya, mantap sih. Kalau gue sih bakal pakai ini ya, cuma buat yang ngejar price to performance, memang Kaiser itu luar biasa menurut gue, mantap dibanding yang lain-lainnya. Cuma kalau mau yang lebih mantap lagi ini, cakep, cakep banget. Kalau gue ada budget ya gue pakai ini. Sekarang gue pakai ini. Ya, jadi ini bakal jadi yang harian gue ya. Bakal jadi apa namanya? Kipas laptop harian gue. Sekarang jadi berubah. Oke, paling gitu dulu dari gue. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih.